Istilah tunagrahita mungkin masih asing bagi pendengaran Anda. Meskipun bukan tidak mungkin setiap hari Anda berhadapan dengan salah seorang siswa Anda yang sebenarnya mengalami ketunagrahitaan. Anda mengenal siswa tersebut sebagai anak bodoh karena hampir pada semua mata pelajaran akademik ia mengalami ketinggalan dibanding dengan teman sekelasnya atau sebayanya. Mungkin pula Anda telah melakukan berbagai upaya pembelajaran untuk membantu siswa tersebut, tetapi tetap saja hasilnya mengecewakan. Pemahaman yang benar mengenai tunagrahita diharapkan dapat membantu Anda dalam menempatkan dan memberi layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Peristilahan tunagrahita. Banyak terminologi istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang kondisi kecerdasannya di bawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang pernah digunakan, misalnya lemah otak, lemah ingatan, lemah pikiran, retardasi mental, terbelakang mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Dalam bahasa asing Inggris dikenal dengan istilah mental retardation, mental deficiency, mentally handicapped, feeble-minded, mental subnormality, MO. Amin. 1995. 20. Istilah lain yang banyak digunakan adalah intellectually handicapped dan intellectually disabled. Untuk lebih jelasnya mengenai peristilahan tersebut, dengarlah dengan cermat pada uraian berikut. A. Mental retardation. Banyak digunakan di Amerika Serikat dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai terbelakang mental. B. Feeble-minded lemah pikiran, digunakan di Inggris untuk melukiskan kelompok tunagrahita ringan. C. Mental subnormality digunakan di Inggris. Pengertiannya sama dengan mental retardation. D. Mental deficiency. Menunjukkan kapasitas kecerdasan yang menurun akibat penyakit yang menyerang organ tubuh. E. Mentally handicapped. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah cacat mental. F. Intellectually handicapped. Merupakan istilah yang banyak digunakan di New Zealand. G. Intellectual disabled. Istilah ini banyak digunakan oleh PBB. Kata mental dalam peristilahan di atas adalah fungsi kecerdasan intelektual, dan bukan kondisi psikologis. Adapun peristilahan di Indonesia mengenai penyandang tunagrahita mengalami perkembangan seperti berikut. A. Lemah pikiran, lemah ingatan. Digunakan sekitar tahun 1967. B. Terbelakang mental. Digunakan sejak tahun 1967 hingga tahun 1983. C. Tunagrahita. Digunakan sejak tahun 1983 hingga sekarang dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Beragamnya istilah yang digunakan disebabkan oleh perbedaan latar belakang keilmuan dan kepentingan para ahli yang mengemukakannya. Namun demikian, semua istilah tersebut tertuju pada pengertian yang sama, yaitu menggambarkan kondisi terlambat dan terbatasnya perkembangan kecerdasan seseorang sedemikian rupa, jika dibandingkan dengan rata-rata atau anak pada umumnya disertai dengan keterbatasan dalam perilaku penyesuaian. Kondisi ini berlangsung pada masa perkembangan. Pengertian tunagrahita. Pemahaman yang jelas tentang siapa dan bagaimanakah anak tunagrahita itu merupakan hal yang sangat penting untuk menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang tepat bagi mereka.
Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satu definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah definisi yang dirumuskan Grossman, 1983, yang secara resmi digunakan AAMD, American Association on Mental Deficiency, sebagai berikut. Mental retardation refers to significantly subaverage general intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the developmental period. Halahan dan Kaufman, 1988, 47. Artinya, ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata signifikan, berada di bawah rata-rata, normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung termanifestasi pada masa perkembangannya. Sejalan dengan definisi tersebut, AFMR Vivian Navaratnam, 1987, 403, menggariskan bahwa seseorang yang dikategorikan tunagrahita harus melebihi komponen keadaan kecerdasannya yang jelas-jelas di bawah rata-rata. Adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan tuntutan yang berlaku di masyarakat. Dari definisi tersebut, beberapa hal yang perlu kita diperhatikan adalah berikut ini. A. Fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Maksudnya bahwa kekurangan itu harus benar-benar meyakinkan, sehingga yang bersangkutan memerlukan layanan pendidikan khusus. Sebagai contoh, anak normal rata-rata mempunyai IQ Intelligence Quotient 100, sedangkan anak tunagrahita memiliki IQ paling tinggi 70. B. Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, perilaku adaptif, maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Ia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda darinya. C. Ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Maksudnya adalah ketunagrahitaan itu terjadi pada usia perkembangan, yaitu sejak konsepsi hingga usia 18 tahun. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa untuk dikategorikan sebagai penyandang tunagrahita, seseorang harus memiliki ketiga ciri-ciri tersebut. Apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari ciri-ciri tersebut maka yang bersangkutan belum dapat dikategorikan sebagai penyandang tunagrahita. Oleh karena itu, di Amerika muncul istilah tunagrahita 6 jam, Kirk dan Gallagher, 1986, 118. Istilah ini muncul disebabkan seorang anak tidak dapat menyesuaikan diri selama 6 jam berada di sekolah, yaitu antara pukul 9 hingga pukul 15 karena ia dituntut untuk berpikir efektif. Akan tetapi, mereka dapat menyesuaikan diri dengan sukses di lingkungannya pada jam-jam lain di hari yang sama. Klasifikasi anak tunagrahita. Pengklasifikasian anak tunagrahita penting dilakukan untuk mempermudah guru dalam menyusun program dan melaksanakan layanan pendidikan. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa pada anak tunagrahita terdapat perbedaan individual yang variasinya sangat besar. Artinya, berada pada level usia kalender dan usia mental yang hampir sama serta jenjang pendidikan yang sama. Kenyataannya kemampuan individu berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian, sudah barang tentu diperlukan strategi dan program khusus yang disesuaikan dengan perbedaan individual tersebut. Pengklasifikasian ini pun bermacam-macam sesuai dengan disiplin ilmu maupun perubahan pandangan terhadap keberadaan anak tunagrahita.
Klasifikasi anak tunagrahita yang telah lama dikenal adalah debil, imbecile, dan idiot. Sedangkan klasifikasi yang dilakukan oleh kaum pendidik di Amerika adalah educable mentally retarded, mampu didik, trainable mentally retarded, mampu latih, dan totally custodial dependent, mampu rawat. Pengelompokan yang telah disebutkan itu telah jarang digunakan karena terlampau mempertimbangkan kemampuan akademik seseorang. Klasifikasi yang digunakan sekarang adalah yang dikemukakan oleh AAMD Halahan 1982-43 sebagai berikut. 1. Mild mental retardation, tunagrahita ringan, IQ-nya 70-55. 2. Moderate mental retardation, tunagrahita sedang, IQ-nya 55-40. Severe mental retardation, tunagrahita berat, IQ-nya 40-25. 3. Profound mental retardation, sangat berat, IQ-nya 25 ke bawah. Klasifikasi yang digunakan di Indonesia saat ini sesuai dengan PP 72 tahun 1991 adalah sebagai berikut. 1. Tunagrahita ringan, IQ-nya 50-70. 2. Tunagrahita sedang, IQ-nya 30-50. 3. Tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Selain klasifikasi di atas ada pula pengelompokan berdasarkan kelainan jasmani yang disebut tipe klinis. Tipe-tipe klinis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Down syndrome mongoloid. Anak tunagrahita jenis ini disebut demikian karena memiliki raut muka menyerupai orang Mongol dengan mata sipit dan miring. Lidah tebal suka menjulur keluar. Telinga kecil. Kulit kasar. Susunan gigi kurang baik. 2. Kretin cebol. Anak ini memperlihatkan ciri-ciri seperti badan gemuk dan pendek, kaki dan tangan pendek dan bengkok, kulit kering, tebal, dan keriput, rambut kering, lidah dan bibir, kelopak mata, telapak tangan dan kaki tebal, pertumbuhan gigi terlambat. 3. Hydrocephal. Anak ini memiliki ciri-ciri kepala besar, raut muka kecil, pandangan dan pendengaran tidak sempurna, mata kadang-kadang jeli. 4. Microcephal. Anak ini memiliki ukuran kepala yang kecil. 5. Macrocephal. Memiliki ukuran kepala yang besar dari ukuran normal. Penyebab dan cara pencegahan ketunagrahitaan. 1. Penyebab ketunagrahitaan. Seseorang menjadi tunagrahita disebabkan oleh berbagai faktor. Para ahli membagi faktor penyebab tersebut atas beberapa kelompok. Strauss membagi faktor penyebab ketunagrahitaan menjadi dua gugus, yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen apabila letak penyebabnya pada sel keturunan, dan eksogen adalah hal-hal di luar sel keturunan. Misalnya infeksi, virus menyerang otak, benturan kepala yang keras, radiasi, dan lain-lain. Moamin 1995-62. Cara lain yang sering digunakan dalam pengelompokan faktor penyebab ketunagrahitaan adalah berdasarkan waktu terjadinya, yaitu faktor yang terjadi sebelum lahir prenatal, saat kelahiran, natal, dan setelah lahir postnatal. Berikut ini akan dibahas beberapa penyebab ketunagrahitaan yang sering ditemukan, baik yang berasal dari faktor keturunan maupun faktor lingkungan. A. Faktor keturunan. Penyebab kelainan yang berkaitan dengan faktor keturunan meliputi hal-hal berikut. 1. Kelainan kromosom. Dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Dilihat dari bentuknya dapat berupa inversi, kelainan yang menyebabkan berubahnya urutan gen karena melilitnya kromosom.
delesi, kegagalan meiosis, yaitu salah satu pasangan tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom pada salah satu sel. Duplikasi, kromosom tidak berhasil memisahkan diri sehingga terjadi kelebihan kromosom pada salah satu sel yang lain. Translokasi, adanya kromosom yang patah dan patahannya menempel pada kromosom lain. 2. Kelainan gen. Kelainan ini terjadi pada waktu mutasi. Tidak selamanya tampak dari luar, tetap dalam tingkat genotip. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk memahaminya, yaitu kekuatan kelainan tersebut dan tempat gena lokus yang mendapat kelainan. B. Gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Kelainan yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan gizi antara lain fenilketonuria akibat gangguan metabolisme asam amino, dengan gejala yang tampak berupa tunagrahita, kekurangan pigmen, kejang saraf, kelainan tingkah laku, garboilisme, kerusakan metabolisme saccharide yang menjadi tempat penyimpanan asam mucopolisacharide dalam hati, limpa kecil, dan otak, dengan gejala yang tampak berupa ketidaknormalan tinggi badan, kerangka tubuh yang tidak proporsional, telapak tangan lebar dan pendek, persendian kaku, lidah lebar dan menonjol, dan tunagrahita, kretinisme, keadaan hipohidroidisme kronik yang terjadi selama masa janin atau saat dilahirkan, dengan gejala kelainan yang tampak adalah ketidaknormalan fisik yang khas dan ketunagrahitaan. C. Infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir, sifilis bawaan, sindrome gravidity beracun. Hampir pada semua kasus berakibat ketunagrahitaan. D. Trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Trauma yang terjadi pada saat dilahirkan biasanya disebabkan oleh kelahiran yang sulit, sehingga memerlukan alat bantu. Ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar X selama bayi dalam kandungan mengakibatkan cacat mental mikrosepali. E. Masalah pada kelahiran. Masalah yang terjadi pada saat kelahiran. Misalnya kelahiran yang disertai hipoksia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan napas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis terutama pada kelahiran yang sulit. F. Faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketunagrahitaan. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk membuktikan hal ini. Salah satunya adalah temuan Patton dan Polloway, 1986. 188 bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Studi yang dilakukan Kirk Triman Prasadyo 1982-25 menemukan bahwa anak yang berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonominya rendah menunjukkan kecenderungan mempertahankan mentalnya pada taraf yang sama. Bahkan prestasi belajarnya semakin berkurang dengan meningkatnya usia. Latar belakang pendidikan orang tua sering juga dihubungkan dengan masalah-masalah perkembangan.
Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dini serta kurangnya pengetahuan dalam memberikan rangsang positif dalam masa perkembangan anak menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan. Mengenai hal ini, Triman Prasadyo, 1982-26 mengemukakan bahwa kurangnya rangsang intelektual yang memadai mengakibatkan timbulnya hambatan dalam perkembangan inteligensia sehingga anak dapat berkembang menjadi anak retardasi mental. 2. Usaha pencegahan ketunagrahitaan. Dengan ditemukannya berbagai penyebab ketunagrahitaan sebagai hasil penyelidikan oleh para ahli, seyogianya diikuti dengan berbagai upaya pencegahannya. Berbagai alternatif upaya pencegahan yang disarankan, antara lain berikut ini. A. Penyuluhan genetik, yaitu suatu usaha mengomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik atau secara langsung melalui posyandu dan klinik. B. Diagnostik prenatal, yaitu usaha pemeriksaan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini apakah janin mengalami kelainan. C. Imunisasi, dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi ini dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi anak. D. Tes darah, dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. E. Melalui program keluarga berencana, pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera baik fisik dan psikis. F. Tindakan operasi. Hal ini dibutuhkan apabila ada kelahiran dengan risiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen dan adanya trauma pada masa perinatal proses kelahiran. G. Sanitasi lingkungan, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik, sehingga tidak menghambat perkembangan bayi anak. H. Pemeliharaan kesehatan, terutama pada ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan vitamin, menghindari radiasi, dan sebagainya. I. Intervensi dini, dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Selain cara-cara tersebut di atas terdapat pula cara umum, yaitu dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan sosial ekonomi, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan dini,